Ini sudah naik mas, naik jadi 4 kemasan. Nah, ini sudah naik jadi 4 kemasan yang sak bawang 50 dan 20 dan ini 50-an. Jadi yang 3 kemasan 50 tambah 20 jadi 170 mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, salam hormat, salam sejahtera. Tak lupa semoga tetap bahagia bersama keluarga dan tetap semangat di jalur porang untuk mengembangkan porang ke depan, yang mana sekarang ini saatnya untuk mencari alternatif yang mana agar bertani itu minim biaya. Satu, minim biayanya biar enggak terlalu banyak. Yang kedua, praktis dan juga tiga, ekonomis. Dan juga kita mencari terobosan baru. Yang keempat, terobosan baru. Terus untuk meminimalkan biaya, terutama carilah bibit langsung ke pusat-pusat bibit atau ke tempat-tempat penyedia bibit yang memang komitmen atau penyedia bibit yang kualitasnya bagus. Jadi datang langsung, ngobrol langsung sambil kalaupun dekat, kalaupun tidak dekat, otomatis yang luar Jawa bisa ke tempat-tempat yang ada bonus konsultasinya lur. Jadi ada bonus konsultasi ataupun pendampingan sampai ke panen. Itu penting. Dan usahakan itu yang gratis. Termasuk untuk konsultasi di BPCI juga gratis mulai jam 8 malam, karena setelah corona dan PPKM ini kita cuma membuka link malam hari, karena siang hari kami petani dan relawan kami ada di ladang, dan di ladang itu enggak ada signal. Otomatis kita melayani konsultasi jam 8 malam ke atas. Pendampingan sangat penting lur, karena apa? Ibaratnya jenengan menjalankan sesuatu, terutama konsultasi tentang penyakit, perawatan dan kendala-kendala lain di luar prediksi jenengan, termasuk kendala cuaca dan juga iklim itu juga berpengaruh, karena sama-sama kita tanam itu iklim itu tidak sama, dan juga faktor alam juga tidak sama. Jadi katakanlah di Jawa dengan di Sumatera itu beda, di Sumatera dengan di Kalimantan beda, Kalimantan dengan Sulawesi beda, NTT beda, Bali beda. Intinya seperti itu, termasuk se-Indonesia sampai ke Papua sana. Itu iklimnya berbeda, dan musim tanam pun juga berbeda, harus disesuaikan dengan iklim daerah setempat lor. Jadi nggak bisa kalau Jawa tanam katakanlah biasanya bulan 10-11. Terus biasanya kalau Sumatera itu agak maju, bahkan per hari ini sudah sering hujan. Yang kedua yaitu praktis lor. Kita pakai metode-metode cara tanam yang praktis, atau kita bisa menggunakan CPT misalnya. Kalaupun tidak juga kita bisa pakai alternatif ngirit praktis, termasuk untuk katakanlah kalau ada bisalah kita menggunakan paranet dan mulsa. Tetapi kalau tidak ada, kita ada di pedesaan, kita ada di daerah perkampungan jauh dari kota, enggak perlu yang repot-repot. Jadi kita tanam asal ada media tanahnya dan ada bibitnya, pasti bisa kita lakukan lur. Jadi untuk tanam sendiri itu enggak ada istilahnya sulit, itu enggak ada.
Untuk jarak tanam kita menyerupai jagung saja lur. Kalau sudah sering tanam jagung pasti minimal bergaul dengan petani-petani jagung sudah bisa lah. Untuk gulutan bisa kita mirip-miripkan dengan kita tanam jagung juga, ataupun tanam lombok, ataupun tanam ketela rambat, atau juga bisa kita miripkan dengan gulutan tebu. Bibit sangat mengaruhi, yang penting bibit harus yang berkualitas. Jadi bibit sangat mempengaruhi, terutama kualitas bibit itu akan menentukan di hasil akhirnya. Terus penggunaan bibit lur, jenengan mau menggunakan yang bibit katakanlah spek atau size-nya yang 100 butir ke bawah ukuran jumbo, atau yang 100 butir sampai 150, atau 150 sampai 200, atau 200 sampai 300, atau 300 sampai 700, itu terserah jenengan. Jadi atau jenengan menggunakan spora. Kalau spora itu biasanya 1 kilo isinya 6.000 sampai 8.000-an butir. Atau jenengan mau menggunakan umbi berbagai ukuran, atau jenengan mau menggunakan bibit umbi produksi yang dibelah jadi 4, jadi 2 seperti itu. Tetapi kalau umbi belah itu ada resikonya lor. Yang minim resiko adalah kata. Jadi terserah jenengan. Yang ini isi 150. Dan ketika tanam jangan mikirkan hasilnya dan panennya dulu. Jangan dihitung dulu nanti panennya sekian. Nanti shock jenengan akan shock, karena kadang prediksi kita itu enggak cocok dengan kenyataan di lapangan. Katakanlah tahun kemarin kita ngitungnya sekilo itu 10.000 sampai 13.000, ternyata harganya sekarang tinggal 5.000. Jadi itu berpengaruh untuk secara fikis kita, secara mental petani kita. Petani ki yo wani, istilah Persibaya wani lur, wani. Kita harus satu jiwa kayak Arema Malang. Kita harus satu jiwa menyatukan tekad untuk tanam itu sendiri. Dan yang ketiga ekonomis lur. Ekonomis kita cari yang, kalau kita ingin ekonomis berarti kita bisa menggunakan biaya minim, pakai umbi belah, pakai katak yang ukuran mini, ukuran terkecil, atau pakai spora. Itu tahun pertama ini kita istilahnya kejar, kemarin judul istilahnya kita kejar untuk membuat bibit dulu, tenggelam atau nanti tahun kedua baru ini ada kita hasil yang dari sesuai dengan harapan atau pakai bibit umbi mengapung kecil. itu cenderung menjadi begitu kompos lor. Seperti ini lor. Dan tolong gunakan bibit kompos, yang tapi juga jangan bibit busuk seperti ini dibeli, yang atau bibit seperti ini enggak layak untuk ditanam. Tapi ini jadi kualitas bibit mempengaruhi. Sangat kecil lah, hampir dikatakan cuma 1% sebangsa setanah air. Ini hasil tetap semangat. Yang kemarin, dan yang keempat kita terobosan kita harus bisa membuat terobosan. Katakanlah akhir-akhir ini saya sering mengupload kembali, yaitu cara tanam gaya tradisional. Cara tanam gaya tradisional atau semi liar. Itu cikal bakal zaman dahulu kemarin juga ketika petani di wilayah Saradan ini tanam ya seperti itu. Itu tanpa olah tanah, tanpa penggemburan tanah, jadi busuk, syukur dibabati langsung dikowai, masukkan sembar sikil gitu aja. Itu biasanya untuk prediksi 2 musim lor, 2 musim. Jadi di dalam situ tanpa dibongkar, dalam 2 musim itu tanpa dibongkar, dan biasanya itu hasilnya juga maksimal bisa 2,5 kilo sampai 4 kilo 5 kilo. Jadi sebenarnya hampir sama saja, malah itu lebih irit seperti itu. Tetapi kalau jenengan suka sesuai dengan keinginan ya enggak masalah.
Memang kalau Kita nggak semi-liar itu kalau memikirkan dibuat masalah selfie kalau satu harga musim naik gitu turun, ya itu bukan kurang bagus, tapi kalau 2 musim 3 malah musim membuat nggak kendu mau atau kalah dengan yang membuat perawatan insentif. jenengan kurang semangat. Dulur-dulurku sebangsa Tetapi setanah air, yang perlu dari keempat dipikirkan ini adalah yaitu yang semacam pertama ini. adalah ngirit biaya, yang Ini yang dua busuk. kita cari praktis, yang ketiga kita cari ekonomis, Kita yang lihat lebih keempat kita jelas. cari terobosan. Ini kata yang sudah menjadi kompos. Keempat solusi ini Jadi adalah untuk dulur-dulur bisa meringankan kita belajar jangan hanya petani-petani yang yang memang bagus. dengan Kita modal belajar mepet jangan atau hanya yang modalnya berhasil. pas-pasan, Tetapi error tetapi di awal semangatnya seperti besar. ini Kalau semangatnya bisa besar berarti diminimalisasi. bisa tancap gas dengan Di cara error seperti itu, ini lur. diminimalisasi agar Dulur-dulur karena kalau sebangsa bibitnya setanah itu air dimanapun jenengan error berada, di awal pasti di kemudian hari dengan juga akan empat error. solusi ini semoga bisa bermanfaat. Tapi ini juga masih ada Tergantung harapan, jenengan, 1, 2 masih dipakai seperti monggo, ini. nggak dipakai juga nggak Tapi ini masalah. Yang secara penting kita wujud sudah seduluran. rusak. Kalau ada kendala bisa mengisi di Jadi, kolom komen. terus ini Bisa saya kasih ditanyakan CPT di kolom mbok komen, menawa cik iso tugel gitu. sesuai dengan keluhan-keluhan dalam Menawa jenengan cik iso budidaya. Karena di masa musim penghujan awal seperti ini biasanya mudah penyakit, lur. Jaga kesehatan, rel. usahakan pakai topi kalau di ladang, karena Bukan kalau abal-abal. kepala kita kena 1, 2 masih ada yang hujan tumbuh. secara langsung Tapi ini biasanya bukan bibit gampang yang flu, bagus. kena influenza, kena pilek, kena batuk. Karena di awal-awal seperti ini air hujan itu masih kotor dan kadar garamnya sangat tinggi biasanya, dan pergantian cuaca dari cuaca panas ke cuaca hujan, panas lagi, lembab panas seperti ini memang masa pertumbuhan tunas. Jadi untuk dulur-dulur tetap semangat dan selalu yakinlah dengan apa usaha yang kita lakukan, karena tanpa keyakinan kita sendiri insya Allah kita nggak akan berhasil. Untuk itu tetap semangat, tetap giat. Doa saya bersama jenengan semoga jenengan semuanya berhasil. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.